mencari Tuhan harus sampai pada menghidupkan roh jiwa kita, menghidupkan semangat kita, menghidupkan api cinta Roh Kudus dalam diri kita, agar ketika kita dalam kondisi baik-baik, sehat adanya, itu adalah kesempatan kita untuk bersaksi. Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah-Remah Iman. Salam sehat dan damai sejahtera untuk kita semua. Saya rindu menyapa saudara dan sahabat untuk berbagi pengalaman. Sesungguhnya setiap hari kita semua punya pengalaman-pengalaman yang bisa memberikan inspirasi bagi banyak orang dan juga bisa memberikan motivasi bagi banyak orang. Kerinduan saya ingin sekali hidup saya ini bisa terus berbagi pengalaman tentang hadirat Tuhan dalam segala peristiwa, dalam segala bentuk pengalaman, dalam segala situasi, dengan satu tujuan, saudara dan sahabat yang menonton video ini lebih terpacu lagi untuk semakin mendekatkan diri dengan Tuhan, karena mendekatkan diri dengan Tuhan itu hidup kita itu terasa lebih hidup, lebih bermanfaat, lebih berfaedah, dan kita sendiri menikmati hidup ini sungguh indah. Tidak ada satu orang pun yang mencari kedukaan di dunia ini. Orang pasti mencari kebahagiaan. Dan kalau kita sudah memiliki kebahagiaan di dalam Tuhan, kerinduan kita adalah ingin berbagi. Apa sih? Seperti apa sih pengalaman hidup bahagia di dalam Tuhan? Pada hari Minggu kemarin, bagi kami yang tinggal di Kalimantan Barat, khususnya Kapuas Hulu, sudah terbiasa setiap hari harus mengalami hujan. Dan kebetulan hari Minggu kemarin juga masih hujan. Nampaknya tidak terang, mendung-mendung begitu saja. Tetapi pada jam 9 pagi, keinginan dan kerinduan saya untuk berjemur itu sangat tinggi. Lalu saya berkata bahwa, "Suster, saya ingin berjemur." Lalu dia menjawab saya, "Tidak ada matahari." Dan saya lalu menjawabnya, "Saya akan minta kepada Tuhan Yesus, berilah saya matahari sebentar saja. Tuhan Yesus, berilah saya matahari sebentar saja, karena saya ingin berjemur, saya ingin sehat." Sambil berjalan keluar rumah, saya tetap optimis, memohon dan meminta kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berilah saya matahari. Tuhan Yesus, berilah saya matahari. Tubuh saya saat ini sungguh membutuhkan matahari. Sungguh saya ingin berjemur. Tuhan Yesus, berilah saya matahari. Engkau matahari kehidupanku. Engkau matahari kehidupanku. Seperti itu saya ucap dalam mulutku. Dan kemudian saya melihat kepada awan-awan, sepertinya sangat gelap dan benar-benar tidak ada matahari. Saya berbicara kepada awan-awan, "Hai awan-awan, bergeserlah. Ayo bergeserlah." Mungkin orang lain berkata saya gila, tetapi tak mengapa. Saya selalu berkata, mau berdialog dengan awan, dengan langit, dengan pepohonan. Ini semua ciptaan Tuhan. Jadi saya berkata, "Awan-awan, ayo bergeserlah. Saya membutuhkan matahari." Dan saya lakukan itu ulang-ulang dengan dengan sukacita dan dengan penuh pengharapan. Tiba-tiba situasi atau suasana seperti cerah begitu, dan kemudian badan saya menjadi hangat.
saya menoleh ke atas perlahan-lahan, dan sungguh saya melihat matahari kecil saja, tetapi ada di antara awan-awan yang mungkin sudah bergeser. Dan saya merasakan ini benar-benar jawaban Tuhan. Wow, saya sungguh memuliakan Tuhan. Aduh, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh mendengarkan saya. Saya sungguh membutuhkan itu matahari saat ini, walaupun sebentar. Terima kasih awan-awan, kamu sangat pengertian kepada saya. Kamu bergeser sehingga saya dapat melihat matahari sepertinya sedang mengintip dari kejauhan, tetapi tubuh saya terasa hangat. Lalu saya tidak segan-segan bercerita kepada anak-anak saya, kepada suster yang ada bersama saya. Saya mengatakan, aduh Tuhan Yesus luar biasa. Dia sungguh menjawab doa-doa dan pengharapan saya. Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus luar biasa. Dia benar-benar hidup. Dia mendengarkan. Saya juga akhirnya kontak dengan saudara saya yang imam, Romo Elinong Siku, yang saat ini sedang bertugas di Mbai, NTT. Saya bercerita tentang bagaimana pengalaman yang sangat luar biasa, bagaimana Tuhan itu memberikan jawaban tepat pada waktunya, dan seperti itu mustahil, tapi itu terjadi. Lalu saya teringat akan firman Tuhan dalam Kitab Amos bab 5 ayat 6. Di sana tertulis, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Sungguh, firman ini benar-benar hidup. Firman sungguh-sungguh hidup dan benar-benar menghidupkan. Bila kita yakin, bila kita percaya. Lalu kakak saya Romo Elinong berkata, adik, sangat luar biasa pengalamanmu itu. Sangat cocok dengan tema bulan Kitab Suci Nasional tahun ini. Carilah Tuhan, maka kamu hidup. Ketika saya dalam posisi sakit, satu hal yang saya lakukan adalah berserah diri kepada Tuhan sambil melakukan hal-hal yang mendukung kesehatan rohani dan jasmani saya. Pilihan saya pada hari Minggu kemarin pukul 9 pagi adalah berjemur. Karena dengan berjemur, saya yakin saya juga akan sehat. Hal yang sangat kecil dan hal yang sangat sederhana, tetapi luar biasa pada pengalamanku bulan ini, di bulan Kitab Suci untuk orang Katolik. Yakni bahwa tema besar bulan Kitab Suci tahun ini, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Ini sebuah tema Kitab Suci yang sangat luar biasa. Selama ini kita hanya sampai kepada carilah Tuhan maka kamu akan mendapatkannya. Ternyata dengan tema ini kan menghantar kita tidak hanya mendapatkan apa yang kita cari, tetapi apa yang kita cari itu membuat kita hidup. Hidup yang sungguh-sungguh menghidupkan. Tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk sesama, untuk alam sekitar. Hidup yang menghidupkan semangat yang mulai patah terkulai. Hidup yang mulai membangkitkan semangat yang mulai redup. Hidup yang sungguh-sungguh membakar, mengobarkan semangat untuk terus bernyala-nyala
untuk terus berapi-api di dalam setiap panggilan dan perutusan, dalam setiap pelayanan, dalam setiap tugas dan karya, apapun dan dimanapun. Mencari Tuhan supaya kita dapat hidup, ini tidak mudah. Tidak banyak orang bisa mencari Tuhan dan mendapatkan Tuhan. Ada juga orang yang mencari Tuhan dan mendapatkannya. Tetapi mencari Tuhan dan memperoleh kehidupan bisa dihitung. Saya salah satu yang boleh mengatakan saya mencari Tuhan dan saya mengalaminya. Saya telah mengalami titik terendah yang berulang kali. Dan di dalam titik terendah itu, saya terus mencari Dia ketika Dia mengembalikan saya dalam situasi normal. Saya tetap mencari Dia. Karena hidup saya hanya untuk Dia. Saya sudah memberikan diri saya untuk Dia pakai kapan dan di mana saja. Saya sudah memberikan diri saya untuk dibentuk dan diproses oleh Dia. Sampai seperti tanah liat yang sudah dibentuk menjadi periuk dihancurkan kembali. Itu saya sudah merasakannya. Sakit tetapi menyenangkan. Karena boleh mengalaminya bersama Dia yang tersalib. Jadi singkat kata bahwa mencari Tuhan, mendapatkannya, dan kita hidup, ini luar biasa kalau Anda sekalian mengalaminya dalam kehidupan ini. Saya mencari matahari dan hampir tidak nampak. Tapi saya berkata, Tuhan Yesus, Engkau adalah matahari sejati. Aku membutuhkan matahari, aku ingin berjemur, aku ingin sehat, aku ingin hidup. Dan Ia memberikannya. Dia tidak hanya memberikan bahwa matahari yang aku cari itu aku dapat. Tapi aku boleh merasakan Ia hidup dan aku pun hidup. Dan kemudian aku bersaksi seperti ini. Mencari Tuhan harus sampai pada menghidupkan roh jiwa kita, menghidupkan semangat kita, menghidupkan api cinta Roh Kudus dalam diri kita, agar ketika kita dalam kondisi baik-baik, sehat adanya, itu adalah kesempatan kita untuk bersaksi tentang pengalaman kita yang telah mencari Tuhan, telah mendapatkannya, dan telah menghidupkan kita. Perjalanan iman saya sebagai seorang biarawati sampai saat ini, saya hidup karena memang Tuhan yang telah saya jumpai setelah saya mencarinya bertahun-tahun telah menghidupkan saya. Maka hidup saya hanya untuk bersaksi. Jika saya diberikan kesehatan, saya akan terus bersaksi. Bila saya diberi umur panjang, saya terus akan bersaksi. Tidak ada lagi yang saya cari selain bersaksi tentang Tuhan yang menghidupkan saya, Tuhan yang telah membangkitkan saya, Tuhan yang telah memberikan semangat kepada saya untuk bersaksi bahwa Dia ada, Dia hidup, Dia bekerja di tengah-tengah kehidupan yang morat-marit di dunia ini. Dia ada. Semoga firman Tuhan dan juga tema besar Bulan Kitab Suci Nasional tahun ini, carilah Tuhan maka kamu hidup, Anda sungguh benar-benar mengalami. Carilah Tuhan maka kamu hidup, itu hal yang kedua. Hal yang pertama adalah carilah Tuhan maka kamu akan mendapatkannya. Setelah kamu mendapatkannya, baru kamu merasakan hidupnya di dalam hidupmu dan hidupku. Semoga Dia yang hidup memberkati Anda dan saya. Terima kasih, Tuhan memberkati.